Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Pemirsa, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana sih kita menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak ada berhak atas hal itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mentaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika tidak dilakukan malam ini juga, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini, goronglah leherku sekarang. Jangan tunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya ingin mengingatkan, Bung, jika tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang jika kita harus memutuskan kemerdekaan negara kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan lebih lama lagi setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita melaksanakan segera proklamasi. Benar, Bung. Ayo. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Nanti makin banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu bersepakat untuk menculik Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno tidak mau melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak dapat mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sodanco Sobeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sudah sepakat akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan memakai tempat rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Pukul berapa tepatnya? Secepatnya, besok subuh. Gimana? Anda setuju?
pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami, Bung. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula, rakyat juga akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya? Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri di rumah? Bagaimana dengan mereka? Ada apa sih Mas? Kenapa banyak sekali orang di sini? Guntur takut loh mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa ke Rengas Dengklok Untuk apa Mas? untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian tinggalkan begitu saja? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Bagaimana dengan mereka? Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesang. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata aku sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sebenarnya ada apa ini Karni? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka dalam hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah-engah? Ada Bisa Subarjo, dia masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi saya kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Berarti berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahuan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Tidak bolehkah kami pulang terlebih dahulu? Guntur tidak mau berhenti menangis sejak tadi. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Hatta tapi Kana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk merencanakannya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak menyempurnakan proses proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan kami langsungkan sore. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan.
Saya akan pergi istirahat. Baik, terima kasih Pak Gurita. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutan Agung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang ada di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih bagus Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketik naskahnya. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17, sebagaimana Al-Quran turun tanggal 17 dan orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Hari ini, Jumat Legi, 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu kata ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka!